Selamat pagi, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga sehat semuanya anak-anak ibu ya. Nah, pembelajaran hari ini tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih pengertian NKRI? Pada pembahasan kali ini, ibu akan memberikan ulasan mengenai NKRI. Nah, anak-anak ibu sudah siap belajarnya? Kita mulai. Sebelum kita masuk pada pengertian NKRI, seperti kita ketahui bahwa bentuk negara yang digunakan oleh negara kita adalah negara kesatuan. Nah, anak-anak ibu tidak boleh dilupakan. Bentuk negara kita yang kita gunakan oleh negara kita saat ini adalah negara kesatuan. Nah, sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita mengetahui fungsi dan tujuan Republik Indonesia sehingga kita dapat membantu mewujudkannya. Untuk menambah pemahaman anak-anak ibu, pengertian NKRI berdasarkan latar belakang pembentukan Indonesia dapat ibu sampaikan atau dapat ibu simpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu bentuk negara yang terdiri dari wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai adat, suku, kepercayaan, dan budaya yang memiliki tujuan dasar untuk mencapai suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia mensyaratkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan dalam bentuk republik. Nah, ketentuan ini juga dijelaskan kembali pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 di ayat 1 yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi. Nah, provinsi tersebut dibagi menjadi 2, kota dan kabupaten, yang dimana masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang sudah diatur oleh hukum. Secara umum, fungsi dan tujuan suatu negara. 1. Fungsi negara dapat menjunjung tinggi keadilan melalui lembaga peradilan sesuai dengan hukum, dapat berjuang untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyatnya, mampu melaksanakan kontrol untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah hal-hal buruk terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai penstabil, yaitu partai yang menstabilkan situasi di masyarakat. 4. Mampu mempertahankan penegakan kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup negara. Adapun negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum, untuk mencapai atau melaksanakan ketertiban umum, untuk memperluas kekuatan. Oke, ibu lanjut. Tujuan NKRI. Tujuan NKRI terdapat di Tujuan Nasional Negara Indonesia sesuai dengan apa yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum di mana tertulis memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang melindungi segenap Indonesia dan seluruh darah tumpah Indonesia, dan terakhir mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ibu lanjutkan pada slide berikutnya bentuk-bentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk NKRI menurut Muhammad Yamin yang mengatakan kita hanya memerlukan negara yang karakter unitaritas dan penampilan negara kita tidak lain adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan didasarkan pada 5 alasan sebagai berikut, yaitu
Unitarisme adalah cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Negara tidak menyediakan tempat tinggal untuk provinsialisme. Banyak pekerja berpendidikan di Jawa membuat tidak ada personil di daerah untuk membentuk negara federal. Daerah di Indonesia tidak memiliki potensi dan kekayaan yang sama. Dari sudut pandang geopolitik, dunia internasional menganggap Indonesia kuat jika ia adalah negara kesatuan. Oke, kita lanjut. Komitmen terhadap keutuhan NKRI yang dimana Ibu buat aspek-aspek pengukuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak Ibu harus paham dulu, Indonesia merupakan negara yang merdeka. Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia bukan pemberian penjajahan, melainkan atas kerjasama para penjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Bangsa Indonesia yang telah merdeka harus menghargai jasa-jasa para pahlawan. Mereka telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan segenap bangsa Indonesia harus mampu mengisi kemerdekaan dan menjaga setiap jengkal tanah Indonesia agar tidak dijajah kembali. Nah, anak-anak Ibu, mengisi kemerdekaan dan menjaga negara Indonesia dari upaya pelemahan dan negara tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Karena apa? Keberagaman suku, bangsa, agama, dan bahasa menjadi tantangan tersendiri dalam memperkukuh negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia harus mempunyai semangat juang dalam memperkukuh kedudukan NKRI-nya. Persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa dijaga demi keutuhan negara. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk susunan negara kesatuan, bukan federal. Sampai sini sudah paham? Bangsa Indonesia harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga bentuk susunan negara agar tidak berubah menjadi negara federal. Komitmen ini sangat erat kaitannya dengan upaya bangsa Indonesia memperkukuh NKRI. Nah, aspek-aspek pengukuhan NKRI ada 4 yang harus kamu ketahui. Yang pertama, semangat kebangsaan untuk memperkukuh NKRI. Kedua, komitmen kebangsaan untuk memperkukuh NKRI. Ketiga, perilaku semangat dan komitmen dalam memperkukuh NKRI. Dan terakhir, pelaksanaan semangat komitmen kebangsaan dalam memperkukuh NKRI. Ibu lanjut akan menjelaskan tentang semangat kebangsaan untuk memperkukuh NKRI. Nah, anak-anak Ibu harus ketahui bahwa negara Indonesia harus memiliki semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu adalah menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia guna menunjukkan kesetiaannya kepada bangsanya atau kepada negaranya. Kesetiaan bangsa Indonesia kepada negaranya dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan. Menggunakan produk dalam negeri merupakan salah satu tindakan atau upaya menunjukkan kesetiaan warga negara terhadap negaranya. Selain itu, warga negara juga menggunakan produk dalam negeri menunjukkan adanya cinta pada tanah airnya. Bentuk kesetiaan warga negara dapat diwujudkan dengan tindakan lain. Contoh yang sangat sederhana Ibu berikan, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin agar tumbuh semangat nasionalisme dan patriotisme dalam diri anak-anak Ibu. Nah, apa sih nasionalisme itu? Nah, pengertian nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk kelompok manusia. Identitas bersama ini ialah identitas sebagai bangsa Indonesia. Yang harus anak-anak Ibu pahami, nasionalisme ada 2 jenisnya, yaitu nasionalisme dalam arti luas atau disebut nasionalisme positif, dan nasionalisme dalam arti sempit
atau disebut dengan nasionalisme negatif. Pengertian nasionalisme dalam arti luas, paham yang mencintai bangsanya atau cinta pada tanah airnya tanpa merendahkan negara lain. Nah, kalau di paham nasionalisme arti sempit atau chauvinisme adalah perasaan kebangsaannya atau rasa cinta pada tanah airnya yang sangat berlebihan terhadap bangsanya sehingga memandang rendah bangsa lain. Apa sih paham patriotisme itu? Oke, Ibu akan jelaskan. Paham patriotisme yang menunjukkan sikap berani, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, paham patriotisme merupakan ajaran bela negara yang dimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh cintanya pada negaranya sendiri dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Menurut Kementerian Pertahanan, agar kalian mendapat wawasan lagi, menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bela negara mengandung beberapa unsur. Ada 4, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, dan terakhir, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, seorang warga negara yang memiliki rasa cinta pada tanah airnya akan melakukan tindakan apa saja demi menjaga NKRI. Orang yang memiliki rasa cinta pada tanah air yang tinggi berupaya mengisi kemerdekaan dengan tindakan dan kemampuan yang dia miliki. Itu contoh sederhana yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ibu lanjut bagian 2. Komitmen kebangsaan untuk memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sih komitmen itu? Nah, agar wawasan anak-anak Ibu bertambah, pengertian komitmen itu adalah sikap, perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, dan melakukan usaha mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Komitmen yang tumbuh dalam diri warga negara atau komitmen yang tumbuh dalam diri anak-anak Ibu secara tidak langsung memberikan dorongan yang akan menjadikan bangsa dan negara Indonesia tetap kuat sebagai bangsa dan negara yang mandiri. Nah, warga negara harus memiliki komitmen. Komitmen kebangsaan ini dapat memperkuat NKRI. Contoh-contoh komitmen yang dapat memperkuat kebangsaan Indonesia mengandung makna. 3 maknanya. 1. Menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya atau golongan. Kedua, mengembangkan persatuan Indonesia demi mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertulis yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan lanjut kita slide ketiga, perilaku semangat dan komitmen dalam memperkukuh NKRI. Nah, anak-anak Ibu adalah generasi muda. Generasi muda Indonesia patut mencontoh perjuangan para pahlawan yang mana telah memerdekakan Indonesia. Perjuangan yang mereka lakukan menunjukkan semangat komitmen memperkukuh NKRI. Terdapat nilai juang yang patut diteladani oleh anak-anak Ibu sebagai generasi muda Indonesia. 1. Sikap pantang menyerah, rela berkorban, cinta tanah air, kesetiakawanan sosial, persatuan dan kesatuan, persaudaraan, gotong royong, kebinekaan, dan toleransi. Nilai-nilai yang di atas dapat menjadi penyemangat bangsa Indonesia dalam memperkukuh NKRI sebagai negara yang berdaulat. Perjuangan bangsa Indonesia pada sekarang memang sangat berbeda dengan masa lalu. Pada peristiwa ini, warga negara Indonesia dihadapkan dengan berbagai pengaruh negatif
yaitu globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga kemampuan SDM Indonesia harus kuat dengan menangkal semua pengaruh-pengaruh negatif. Beda halnya pada masa dahulu yang berjuang secara nyata melawan bangsa-bangsa penjajah. Oleh karena itu, warga negara Indonesia harus bekerja sama untuk menjaga keutuhan NKRI-nya. Dan terakhir akan Ibu jelaskan pelaksanaan semangat dan komitmen kebangsaan dalam memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan bangsa Indonesia harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai nasionalis dan patriotis sebagaimana dimiliki para pejuang zaman dahulunya harus dicontoh, harus diwujudkan dalam kehidupan sekarang atau dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya rajin belajar, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, berkunjung ke Museum Perjuangan Ibu salah sebut, mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia, melakukan kegiatan bela negara sesuai profesinya. Nah, sampai sini warga negara Indonesia dapat melaksanakan tindakan-tindakan yang menunjukkan rasa nasionalis dan patriotis sebagai contoh tersebut. Dengan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut yang Ibu berikan, berarti sudah ada kesadaran dalam diri anak generasi muda untuk memperkukuh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sampai saat ini materinya. Untuk materi selanjutnya, makna dan persatuan dan kesatuan akan Ibu berikan untuk besok atau pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Apabila anak-anak Ibu kurang paham atau belum paham, boleh chat Ibu secara pribadi melalui WA, dan kita akan belajar secara face to face melalui WhatsApp. Oke, sampai sekarang. Oke, sampai sini dulu materi Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.